Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahya Aliksani dengan NIM 15 13 62 3038. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kontraksi panjang, memahami penyusutan panjang benda. Oke, apa kontraksi panjang? Kontraksi panjang adalah fenomena fisika yang menjelaskan penyusutan panjang benda akibat relativitas saat bergerak dengan kecepatan tinggi. Kontraksi panjang adalah peristiwa di mana sebuah objek mengalami penyusutan dalam panjang ketika bergerak mendekati kecepatan cahaya relatif terhadap pengamat. Kontraksi panjang memiliki implikasi besar dalam fisika, terutama pemahaman tentang kecepatan, waktu, dan interaksi objek dalam ruang. Teori relativitas yang dikemukakan oleh Einstein menjelaskan bagaimana ruang dan waktu saling terkait, serta dampaknya pada objek yang bergerak cepat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kontraksi panjang. Yang pertama ada kecepatan gerak benda. Semakin tinggi kecepatan gerak benda mendekati kecepatan cahaya, semakin besar efek kontraksi panjang yang dialami oleh benda tersebut. Yang kedua ada pengaruh gravitasi terhadap kontraksi panjang. Medan gravitasi yang kuat juga dapat mempengaruhi kontraksi panjang, seperti yang diamati di sekitar objek astronomi besar dan padat seperti bintang neutron atau lubang hitam. Selanjutnya ada hukum fisika yang terlibat pada kontraksi panjang. Yang pertama itu ada prinsip relativitas. Hukum fisika berlaku sama dalam semua kerangka inersia. Fenomena kontraksi panjang adalah akibat dari relativitas ruang dan waktu. Yang kedua itu ada kinematika. Mempelajari gerak suatu benda tanpa mempertimbangkan penyebab geraknya. Penting untuk memahami perubahan panjang objek yang bergerak dengan kecepatan tetap. Selanjutnya ada rumus kontraksi panjang beserta contoh soalnya. Di sini ada kontraksi panjang dapat dihitung dengan rumus L sama dengan L 0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Di mana L sama dengan panjang yang terukur oleh pengamat, LO sama dengan panjang asli atau saat diam, V sama dengan kecepatan benda, dan C sama dengan kecepatan cahaya. Sebelahnya itu ada contoh soalnya, yaitu L sama dengan 10 akar 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat. L sama dengan 10 akar 1 min 0,36. L sama dengan 10 akar 0,64. Selanjutnya L sama dengan 0 dikali 0,8 dan dirubah satuannya ke meter. Jadi hasilnya L sama dengan 8 meter. Oke, selanjutnya aplikasi kontraksi panjang dalam fisika modern. Pengamatan eksperimental mengkonfirmasi prediksi kontraksi panjang dalam relativitas menggunakan alat-alat canggih untuk mengukur perbedaan panjang pada partikel subatomik yang bergerak cepat. Kalau tadi ada dalam fisika modern, sekarang aplikasi kontraksi panjang dalam teknologi dan industri. Di sini ada teknologi satelit dan GPS untuk yang pertama. Teknologi satelit dan GPS ini memanfaatkan kontraksi panjang untuk meningkatkan akurasi posisi dan navigasi karena waktu dan jarak terpengaruh oleh kecepatan satelit relatif terhadap bumi. Dan yang kedua, pada aplikasi kontraksi panjang dalam teknologi dan industri, yaitu ada pemanfaatan dalam rekayasa material. Jadi pemanfaatan dalam rekayasa material ini memanfaatkan konsep kontraksi panjang untuk merancang bahan yang dapat menahan kondisi ekstrim seperti suhu tinggi dan tekanan yang dihadapi dalam teknologi canggih. Oke, selanjutnya ada studi kasus dan contoh penyusutan panjang. Di sini ada eksperimen Michelson-Morley, yaitu ada latihan dan persiapan. Eksperimen ini melibatkan pengetahuan interferometer untuk mengukur perbedaan kecepatan cahaya dalam dua arah yang tegak lurus. Para ilmuwan memastikan peralatan yang tepat dalam lingkungan bebas dari gangguan.
Yang kedua dari eksperimen Michelson-Morley adalah hasil dan implikasi, menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kecepatan cahaya, menyiratkan bahwa ether sebagai medium cahaya tidak ada. Ini mendasari teori relativitas Einstein yang sudah dijelaskan tadi. Yang terakhir ada kritik dan interferensi. Eksperimen ini mendapatkan berbagai kritik terkait sensitivitas alat dan penafsiran data. Beberapa ilmuwan menyarankan perbaikan untuk peningkatan akurasi dalam mendukung atau menolak teori yang ada. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.